Hello, good afternoon. Good afternoon, Good Miss. afternoon. Good afternoon for Sharon and Abel. How are you Good today? afternoon. I'm fine. Fine, thank you. Nice to meet you. So, we have Aryan. Hey Aryan, good afternoon Aryan. Good afternoon Aryan. Good afternoon, Miss. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Good. So, for today we are going to learn about the next lesson ya. Tapi sebelumnya kita review dulu untuk materi yang we have to review for the last material untuk materi yang kemarin. Okay, it's about adverb. Jadi tentang adverb ya. Halo. Okay. For Aryan, do you hear me? Hello. I'm sorry because my connection is getting trouble. Okay, for Aryan, how are you today? I'm fine, Miss. Thank Oke, you. suara saya terdengar jelas ya di sini. Yes. Yes. Okay, good. So we have to review for the last lesson. It's about adverb. Oke, kalau adverb berarti di akhir kalimat ya. Kemudian untuk contoh adverbnya, misalkan so for Abel, okay. How do you ride your bicycle? Bisa dijawab dengan menggunakan adverb. How do you ride your bicycle? Berarti I ride bicycle. Bisa dijawab dengan menggunakan adverb yang kemarin. I ride my bicycle fast. Because I ride bicycle fast. Oke. Kemudian untuk Aryan, so how do you play game? Halo Aryan. I play games well. I play game well. Oke, saya bermain game dengan baik. Kemudian untuk Abel tadi saya mengendarai sepeda atau saya naik sepeda dengan cepat ya. Oke, and then for Sharon. Sharon, how do you speak English? Speak English well. I speak well. Saya berbicara bahasa Inggris dengan
Lancar. Okay, good. And then for Abel again. Abel, so how do you do your homework? How do you do your homework? Berarti artinya bagaimana Abel mengerjakan PR-nya atau mengerjakan tugas? I do homework well. I do homework well. Saya well or correctly kira-kira Abel yang mana ini? Well atau correctly? Well. Well, okay, good. Well. Dengan baik ya. Oke, dengan baik. Kemudian for Aryan, okay, for Aryan, how do you swim? How do you swim in a swimming pool? I swim badly. I swim badly. Are you sure? You don't. Okay, you couldn't swim, Aryan? Gak bisa renang ya? Berarti. No, Miss. No, okay. Enggak. Okay, thank you for Aryan. And then for Sharon. Okay, hello Sharon. So, Yes. how do you play basketball? Sepertinya untuk Sharon ini kayaknya suka basket ya. Suka main bola basket. Do you like basketball? Do you like playing basketball? No? No. Okay, so how do you play basketball? Bagaimana bermain basketnya? I play basketball badly. Badly, oke. Saya bermain bola basket dengan buruk. Berarti tidak suka bola basket ya? Actually, what's your hobby? Untuk Sharon hobinya apa? What's your hobby? Swim. Swim. Yes. Swimming. Okay, how about Abel? What's your hobby, Abel? Swimming. Swimming also. Okay, how about Aryan? So what's your hobby? Playing football ya, I think ya. Halo. Miss, jaringan saya agak lambat. Halo Aryan, sudah dengar suara saya? Can you hear my voice? Yes, Miss. Okay, so what's your hobby? My hobby is playing badminton. Okay, playing badminton. Okay, good. So I asked for Abel. Okay, Abel, how do you swim in a swimming pool? I do swimming well. I swim. Berarti gimana? I swim. I swim well. Okay, good. How about Aryan? So for Aryan, how do you play apa tadi? Badminton ya? How do you play badminton? I play badminton well. I play badminton well. Okay, good. And then the last, untuk terakhir for Sharon, how do you play? How do you swim? I swimming carefully. I swim, bukan I swimming ya, I swim. Berarti gimana? I swim carefully. Oke, I swim carefully. Good. Saya berenang dengan hati-hati. Oke, kemudian untuk Aryan, saya bermain badminton dengan baik. Untuk Sharon juga, untuk siapa? Abel, saya berenang dengan baik. Oke, good job. And then for today we are going to learn about the preposition of place. Jadi hari ini kita akan belajar tentang preposition of place. Okay, please wait a moment ya, Miss Ocha, we're going to share the screen. Okay, so before we continue our learning, we have to pray together. Nanti belum doa ya, kita doa dulu. Pray, begin.
Okay, finish. Thank you. So, I have to share the screen untuk pelajaran kita ya. Okay, for you all, I want to ask you one by one again. Untuk semuanya, untuk Abel, Sharon, and Aryan, how do you study at school? Online atau offline biasanya? Untuk belajar di sekolahnya masih online atau sudah offline? Untuk Abel? Online, Miss. Online. Online. Untuk Sharon dan Aryan juga online ya, Mas Yan ya? No, I'm offline. Offline? Yes. For Abel and Aryan still online. Yes. Yes, Miss. Okay, well, Sharon do offline class ya, and then you study at your school every day, Sharon, atau three times a week, atau dibuat seminggu 3 kali seminggu begitu, atau setiap hari offline di sekolah? Kayak ganti-gantian gitu, Miss. Okay, so Misalnya hari ini shift 1, besoknya shift 2. okay, I see. But your teacher hasn't came at your house. Gurunya datang ke rumah juga atau hanya muridnya aja yang ke sekolah? Muridnya aja yang ke sekolah. Okay, so you can do the offline class ya. Jadi untuk Sharon sudah bisa mengikuti kelas offline. Okay, we have Jihan. Hello Jihan, how are you today? I'm fine, thanks. Okay, Jihan. So for Sharon, Abel, and Aryan have practice their adverb. Kemarin untuk pelajaran adverb ya. Untuk Abel, Sharon, dan Aryan sudah mereview. And then for Jihan now. So Jihan, how do you do the homework? Gimana mengerjakan PR-nya? Please answer by adverb. I do my homework well. Well, okay. Saya mengerjakan PR dengan baik. Okay, how about Fauzan? Hello Fauzan, how are you today? I'm fine. Okay, good. So for Fauzan, same as Abel, Sharon, Aryan, and Jihan. Ya, bagaimana? Fauzan, izin bentar, Miss, mau hidupin lampu. Okay. Hello Altaf, good afternoon. Afternoon, Miss. Okay, so for Altaf, sudah Fauzan and Altaf, we have to practice. Sudah, Miss. Yeah, for Fauzan and Altaf, we have to practice. We have to practice our adverb for the last lesson ya. Tadi untuk Jihan, Abel, Sharon, and Aryan have practiced about their adverb. Sudah mempraktekkan untuk adverbnya. Okay, for today, before we continue for the next lesson, we have to practice our adverb. Jadi untuk Prinsesa juga ya. Good afternoon, Prinsesa. Good afternoon, Miss. Okay, we have to practice our adverb. So for Fauzan, tadi untuk dia sudah menjawab ya. And then Fauzan, how do you play your game in computer? Please answer by adverb. I play game well. You played game well. Okay. Untuk Fauzan bermain game atau bermain permainan dengan baik. Okay, good. How about Prinsesa? How do you speak English? I speak English well. You speak English well. Okay, good, Prinsesa. And how about Altaf? For Altaf, how do you play football? Hello? Hello?
do you play football? Bermain sepak bolanya bagaimana dengan baik? Kalau dengan baik berarti I play football well. Seperti itu ya. I play football well. Okay, good. So we have to continue for the next lesson. It's about the it's about the apa ini? Preposition of place ya. Preposition of place itu adalah menyatakan tempat. Nah, seperti ini sudah dilihat. Nah, this is for our lesson today. Preposition of place. Contohnya seperti ini ya. Yang kemarin sepertinya sudah pernah belajar kita ya untuk yang di nama-nama tempat ya. Nama-nama tempat itu seperti kitchen, kemudian dining room, kemudian bathroom, and then bedroom. Sepertinya kita sudah belajar ya. Contohnya seperti ini. The dog is on the sofa. Berarti anjingnya di atas sofa. So, where's the preposition of place? Miss, Ya, kalau masuk itu apa, Miss? kalau masuk maksudnya bagaimana? Yang dimasukkan untuk Fauzan bagaimana? Masuk dalam kalimatnya gimana? Jadinya kalau ayam masuk ke dalam oven itu masuk Ya. ke dalam itu apa, Miss? Ayo masuk ke dalam oven itu maksudnya memasak ayam, begitu, memanggang. Yeah, so we can say by the chicken is in the oven. Kita kan sudah belajar itu, sudah pernah belajar ya sebelumnya ya. Untuk Fauzan, Altaf, Abel, and then Jihan sepertinya, and Dida ya. Actually we have ever learned. Do you still remember? Semuanya masih ingat kan? Yes, Miss. Masih. Contohnya seperti ini. Yes. Miss Ocha carikan ya untuk yang Fauzan tadi, yang Fauzan tanyakan tadi. Oke, Miss Ocha akan carikan. Oke, we have Dida. Halo Dida, good afternoon. Afternoon, Miss. Oke, seperti ini ya. Untuk semuanya bisa dinyalakan dong kameranya. You can turn on your kamera mulai sekarang. Ayo. Bisa dinyalakan kameranya. Itu Altaf sudah dinyalakan kameranya ya. Untuk semuanya bisa dicoba dinyalakan kameranya ya. Untuk Sharon dan Arya. Nah, seperti ini ya. Untuk the chicken is in the oven. Saya nggak bisa aktifkan kamera, Miss. Beda laptop. Oh, begitu. You are getting trouble? Yes. Oke, no problem. Untuk yang jaringannya bermasalah tidak apa-apa. Seperti ini, Fauzan. Iya, do you see the chicken? Do you see the chicken, Fauzan? Yes. Nah, the chicken is in the oven. Berarti kalau ini kan ada di dalam oven, masuk ke dalam. Berarti we can say by the chicken is in the oven. Di dalam ya, kalau di dalam berarti in. Oke, nah kemudian kita sudah pernah belajar ini. Lalu untuk yang selanjutnya adalah, nah seperti ini. The dog is on the sofa. Berarti artinya anjingnya ada di atas sofa. So, where's the preposition of place? Kira-kira preposition of place-nya yang mana? On ya. Oke. On. Untuk prepositionnya ini yang benar adalah yang on. On itu adalah di atas. Berarti anjingnya ada di atas sofa. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, hello Alvan, good afternoon. Okay, hello. Okay, Miss Ocha will repeat again ya. Miss Ocha akan ulangi penjelasannya. For today we will learn about preposition of place. Jadi kita akan belajar tentang preposition of place. Seperti ini contohnya ya. The dog is on the sofa. Anjing ada di atas sofa. Jadi anjingnya itu entah berdiri atau duduk atau berbaring. Intinya tetap di atas sofa ya, menggunakan on. On itu seperti ini. Nah, ini namanya adalah preposition of place.
Kemudian tadi Fauzan sempat tanya, Miss kalau ayam yang masuk ke dalam oven atau ayam yang dipanggang itu caranya gimana? Nah, seperti ini yang kalian lihat ini, oke? Do you see the picture ya? This is for the chicken, berarti the chicken is in the oven. Kalau ada di dalam oven, seperti ini ya dimasak, ini berarti kita menggunakan in, masuk ke dalam. Jadi, the chicken is in the oven. Miss, bagaimana kalau untuk makanan yang di dalam kulkas, Miss? Di dalam kulkas juga sama ya. Biasanya kalian kan menyimpan susu, menyimpan coklat, kemudian apa lagi? Menyimpan kue, menyimpan cookies, ya, biskuit. Nah, how do you say in English? Berarti the milk atau milk is in the kemarin kulkas apa? Ayo, kemarin kulkas apa? Bahasa Inggrisnya kulkas? Fridge. Right. Oke, fridge ya. Yang benar adalah fridge. Berarti milk is in the fridge. Kemudian the chocolate is in the fridge. Kemudian the cookies is in the fridge. Okay. So how about this? Do you see the pencil ya? Miss Osha have pencil case. Okay. Miss Osha have pencil case, and then I have a pencil. Okay, I have a pencil. So how do you say in English? Berarti a pencil is in the pencil case. Pencil case. Okay, good. The pencil is in the pencil case. Seperti itu ya. Kemudian untuk contohnya lagi, Miss Osha have, Miss Osha have Doraemon book. Do you see that? Miss Osha have Doraemon book, and then I have a pencil. Ini untuk mencontohkan ya. I will give the example. Miss Osha have Doraemon book, and Miss Osha have a pencil. So I put the pencil over here. Nah, saya meletakkan pensilnya di atas buku. Oke, how do you say in English berarti? The pencil is Nanti the pencil is on the book. There is pencil good on job. Okay, good. So the pencil is on the book. Jadi contohnya seperti ini ya. The pencil is on the book adalah pensilnya berada di atas buku. Okay? Okay, good. So you have answered my question. Jadi sudah menjawab pertanyaannya Miss Oce dengan baik semuanya ya. Wah, pinter-pinter ini untuk GFK 3 ini ya. Kemudian untuk selanjutnya, contoh selanjutnya, nah seperti ini. My dad is in the kitchen. Artinya adalah ayah saya, maksudnya ayah saya itu di dalam dapur. Berarti sedang ada di dapur. Seperti ini contohnya ya. Sedang ada di dapur. Okay, so where's the preposition of place? Yang mana preposition of place-nya? My dad is in the kitchen. In. Okay, good. In ya. Okay, good job. And then for the next, the dog is on the sofa. Tadi ya sama ya. Anjingnya berada di atas sofa. So where's the preposition of place? In. on. Okay, good. And on ya. Yes. Okay, good. And then the toys. The toys. Nah, the toys are under the table. The table. Okay, where's the preposition of place? Under. Mainan ada Okay, mainan good. ada di bawah. Under ya. Jadi di sini saya Under itu di jelaskan. bawah. Oke, saya jelaskan dulu untuk Fauzan. The toys aren't under the table. Artinya tidak ada mainan atau mainannya itu tidak ada di bawah meja. Maksudnya seperti itu ya, karena aren't itu kan artinya negatif. Aren't itu adalah negatif berasal dari are not yang artinya tidak ya. Jadi tidak di bawah meja. Under itu bawah ya artinya ya. Misalnya akan tulis di sini. Kalau ini itu berarti artinya di dalam.
Kemudian kalau on itu adalah di atas. Kemudian kalau under berarti ada di bawah. Oke, kalau Bawah. untuk di bawah. Bawah. Good. Di sini under itu artinya di bawah. Jadi maksudnya adalah kalau ada arennya berarti mainan tidak di bawah meja. Maksudnya seperti itu ya, tidak di bawah meja. Okay, good. So this is for the example of preposition of place. Jadi preposition of place itu adalah tempat ya, seperti itu. Kadang di bawah, ada di atas, kemudian di dalam. Oke, contohnya sekarang ini Miss Ocha can see, bisa melihat Sharon. Where is Sharon? Hello Sharon. Okay, hello Sharon. Yes, Miss. Okay, Miss Ocha will see you. So Sharon, you are in your room, lagi di kamarnya Sharon. Yes. Okay, so Miss Ocha can say Sharon is in her room. Jadi Sharon berada di dalam kamar. Menggunakan preposisi apa? In ya, ada di dalam ya. Sharon is in her room atau Sharon berada di dalam kamarnya. Kayak seperti itu ya. Miss, aku izin ada les lain. Okay, you can left the group, Princessa. Okay, thank you. And then now for siapa lagi ya? Sekarang untuk Fauzan. Fauzan, you sit on the chair. Fauzan duduk di atas kursi. Fauzan lagi duduk di atas kursi. Fauzan duduk di mana? Tuh. Duduk di atas kursi berarti. Yes. Okay, so we can say Fauzan sit. Fauzan duduk ya. Fauzan sit on the chair. Berarti Fauzan duduk di atas kursi. Fauzan sit on the chair. Sama seperti ini ya, Jihan sepertinya ya. Jihan, you sit on the sofa. Jihan duduk di atas sofa. Jihan, do you sit on the sofa? Apakah duduk di atas sofa? Yes, Miss. Oke, seperti Jihan ya, juga Jihan. Jihan sit on the sofa. Jihan duduk di atas sofa. Nah, seperti itu contohnya menggunakan on. Preposition of place-nya atau preposition of place itu maksudnya adalah lokasi tempatnya ya. Tempatnya berarti on, di atas sofa, on the chair, di atas kursi, kemudian in her room, di atas in her room berarti di dalam kamarnya. Seperti itu ya. Nah, ini ada penjelasan lagi. We use preposition of di belakang berarti behind. Okay? We use preposition of place to say where things are. Berarti kita gunakan preposisi of place itu adalah untuk mengatakan atau untuk menyatakan di mana tempat itu berada. Nah, ya kan, di mana benda itu berada. Di mana benda itu berada. Jadi kita gunakan preposition of place itu untuk menyatakan di mana benda itu berada ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini untuk apa namanya? Nah, seperti ini ya. Where's the cat? Di mana kucingnya? Where's the cat? Di mana kucingnya? Kemudian, oke, ayo semuanya diperhatikan dulu di sini. Semuanya diperhatikan dulu di sini ya. Where's the cat? Berarti it's hiding behind the chair. Oke, good, Alvan. Berarti artinya maksudnya itu adalah kucingnya itu bersembunyi di belakang kursi. Oke. Miss Ocha akan cari gambarnya seperti ini ya. Untuk preposisinya ya. Seperti ini ya. Oke, semuanya tolong dilihat di sini ya. Nanti supaya kalau mengerjakan exercise bisa tahu. Oke. Untuk Dida. Halo Dida. Yes, Miss. Oke, tolong diperhatikan di sini semuanya ya. Di sini, nah seperti ini contohnya. Mana ya untuk
kucing yang bersembunyi di bawah, di belakang ya, di belakang kursi. Oke, nah seperti ini contohnya misalkan ya, tadi ya. Oke, so do you see the picture? Where is the cat? The cat is hiding. The cat is hiding behind the chair. Jadi kucingnya itu adalah sembunyi di belakang kursi. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Yang tadi untuk Alvan. Nah, it's hiding behind the chair. Yaitu ini contoh gambarnya. Kucingnya bersembunyi di belakang kursi. Karena behind itu artinya adalah belakang. Okay? Behind itu artinya belakang. Kemudian, have you got any apples? Apakah kamu mempunyai apel? Kemudian jawabannya yes. They are in They the are in the fridge room. between the grapes and the orange. Ya, jadi ya apelnya itu ada di dalam. Nah, ini in ya, ada di dalam. In itu berarti di dalam. Kulkas. Ada di dalam kulkas. Between grapes and the orange. Ada lagi between. Between itu di antaranya artinya ya. Jadi letaknya atau lokasinya. Di antaranya. Posisinya di antaranya grapes and orange. Grape. Di antaranya anggur dan jeruk. Oke, so untuk between itu biasanya membandingkan dua benda ya. Jadi di antara dua benda. Jadi kalau menggunakan between itu di antara dua benda. Oke. Di antara dua benda seperti ini ya. Nah, ini. If you are in something, you are inside. Nah, tadi ya, kalau kita menggunakan in untuk sesuatu berarti kita berarti kita di dalamnya. Contohnya tadi seperti yang Miss Ocha sebutkan untuk Sharon. Sharon kali kan berada di dalam kamar. So, Sharon is in her room. Sharon berada di dalam kamarnya. Berarti kalau Miss Ocha pakai in, Sharon itu harus ada di dalam kamar. Tadi contohnya kita lihat ya untuk Sharon. Sharon, you can turn on your camera. Hello Sharon. Nah, so we can see ya. Untuk semuanya we can see that Sharon in her room. Berarti Sharon is in her room. Sharon berada di dalam kamarnya. Berarti kita pakainya in, oke? Okay? If you are in front of something, you are outside. Nah, kalau kita pakai in front of ini artinya adalah di depannya, di depan ya, di depannya sesuatu, berarti kita ada di luar, oke? Okay? Jadi kalau in itu ada di dalam, tetapi kalau in front of itu ada di luarnya, tetapi di depan ya, di depan. Contohnya seperti untuk Miss Ocha, we can, okay, so all of us, untuk semuanya, okay, please see Dida. Dida, so, untuk depannya Dida itu kursi ya. Untuk di depannya Dida itu kursi atau meja? Yang berwarna coklat ini. Nah, yang Dida pegang itu kursi atau meja? Kursi. Kursi. Nah, contohnya seperti ini ya. Dida is in front of the chair. Berarti Dida berada di depannya kursi. Atau the chair is in front of Dida. Kursinya berada di depannya Dida. Oke, semuanya melihat gambarnya Dida. Oke, bisa dilihat ya, contoh gambarnya Dida. Nah, seperti ini ada kursi di depannya Dida. Oke, good. And then, nah seperti ini ya, Ben is in his house. I cannot see him. Jadi maksudnya adalah Ben itu berada di dalam rumahnya. Ini preposisi ya. Kemudian I cannot see him. Saya tidak dapat melihat dia. Kemudian untuk yang satunya menggunakan in front of juga preposition of place ya. Oke. Okay. Look, Ben is in front of his house. I can see him. Jadi coba lihat, Ben ada di depan rumahnya. Saya dapat melihat dia. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau seseorang, misalkan seseorang ada di dalam rumah. Contohnya Alvan. Alvan, are you in house? Are you in your house? You can turn on your camera. Okay. Hello, are you in your house? Alvan? Alvan berada di dalam rumah sekarang? Yes.
Oke, good. Sekarang ini kita bayangkan saja, kita bayangkan Alvan kan berada di dalam rumah ya, lagi ikut kursus online bareng kita ya, bareng teman-teman yang lain. Kemudian Fauzan, untuk Prinsesa tadi yang izin ya. Prinsesa tadi kan izin, kemudian Prinsesa itu main ke rumahnya Alvan. Prinsesa berada di depan rumah Alvan. Kira-kira Prinsesa bisa melihat Alvan atau tidak? Kalau Alvan di dalam rumah? Tidak bisa ya? Halo? Oke, bisa atau tidak kira-kira? Tidak bisa ya. Jadi Alvan is in his house and then Prinsesa cannot see him. Berarti kalau Alvan di dalam rumah, Prinsesa tidak bisa melihat dia karena Prinsesa kan berada di luar rumah. Nah, kemudian kalau misalkan Alvan is in front of his house. Alvan berada di luar rumah, berarti Prinsesa can see him. Prinsesa bisa melihat dia. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ini tuh untuk di dalam, kalau in front of itu ada di depan. Oke? Okay, good. So, Miss Ocha will give the note tadi untuk saya catatkan di sini supaya tidak bingung teman-teman semuanya. In tadi apa? In tadi adalah di dalam ya. Di dalam. Dalam. Oke, in itu untuk di dalam. Kemudian on. Ada in, ada on. On ini untuk di atas. Di atas tapi menempel. Dilihat Menempel. ya. Kalau above. Good. Masih ingat ya Alvan ya? Pelajaran kita yang kemarin menempel. Above menempel tapi Menempel. di atas Kemudian tapi kalau tidak menempel. Oke, good. Above itu di atas tetapi tidak menempel. Tapi sini Miss Ocha akan beri contoh lagi yang sebanyak-banyaknya supaya bisa dipahami. In di dalam, kalau on di atas menempel, above itu di atas tidak menempel. Kemudian apa lagi tadi in front of ya? In front of itu adalah di depan. Lawannya in front of apa? Kita lihat lagi lawannya in front of. behind. Behind atau di belakang. Oke, behind atau di belakang. Oke, good. Ini dulu, lawannya di atas apa lawannya di atas? Berarti Under. Di bawah ya. Kalau lawannya di atas berarti ini tadi under, di bawah. Oke, good. Under berarti artinya di bawah. Oke, Miss Ocha lihat lagi, ini tuh di dalam, on di atas menempel, above di atas tidak menempel, berarti under di bawah, in front of di depan, behind di belakang. Terus satu lagi kita, we have between. Nah, between ini di antara dua benda ya. Between ini di antara dua benda. Oke ya, di sini Miss Ocha contohkan lagi between di antara, jadi diapit begitu ya. Di antara dua benda. Di antara dua benda. Di antara dua benda atau we can say diapit oleh dua benda. Biasanya seperti itu ya untuk between ya. Oke, you can see the screen. Bisa dilihat semuanya di sini yang dituliskan Miss Ocha. Sudah dilihat semuanya? Bisa dilihat on, above. Oke, saya perkecil lagi supaya bisa. Nah, this is for the preposition. Jadi in untuk di dalam, di atas, on di atas menempel, above di atas tidak menempel, under di bawah, in front of depan, behind di belakang, dan between di antara dua benda. Oke, kita coba ya. Sekarang untuk yang in tadi sudah Miss Ocha sudah contohkan ya. Misalkan Miss Ocha have crayon. I have a crayon. Do you see my crayon? Lihat crayon saya semua ya. See the Crayon. crayon. So untuk where is the crayon? Berarti where is the crayon? The crayon is in the box ya. Berarti ini kan saya buka tempat crayon saya. Oke. Semuanya dilihat di sini untuk Altaf. Halo Altaf, bisa dilihat di sini. Untuk Altaf, kemudian Alvan, Aryan, Dida dan Sharon. Oke. I have a crayon and then I open. Terus Ocha buka. Nah, so
do you see the crayon ya? And then the question is, Yes. where is the crayon? Di mana crayonnya? Berarti the crayon is in Crayon the is box. the crayon The box. Okay, good. The crayon is in the box. The box. box. Okay, good job. The crayon is in the box adalah crayonnya ada di dalam kotak. Okay, good. And then yang untuk on sekarang. On di atas tapi menempel ya. Contohnya seperti ini. Okay. Miss Ocha has the box of crayon and Doraemon book. So, where is the crayon? Where is the crayon? Berarti the crayon is on On the book. book. Okay, the crayon is on the book. Berarti crayonnya menempel pada buku ya, ada di atasnya ya posisinya ya. You can see that. Berarti the crayon is on the book. Okay, good job. And then for above tidak menempel. Above tidak menempel itu contohnya, oke, seperti ini ya. Biasanya ada sela ya, ada sela. Oke, Miss Ocha akan perlihatkan gambar yang kemarin. Tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Oke. Miss Ocha akan perlihatkan gambar yang kemarin ya. Contohnya. Oke, sorry. Semuanya bisa melihat yang ada di gambarnya Miss Ocha? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Oke, Oke, seperti yang mana ya? Enaknya menggunakan gambar yang mana ini? Supaya kelihatan besar. Yang ini ya, supaya kelihatan besar ya. Kelihatan besar enggak? Iya. Oke. Kecil. Kecil. Bentar. Nah, seperti ini. Semuanya kelihatan ini, the bathroom. Bathroom kelihatan semua? Kelihatan. Yes, Yes. nih. Oke, Yes, Miss. untuk nah, misalkan Miss Ocha tanya, where's the mirror? Ini mirror kaca ya. Sorry, ini untuk mirror kaca ya. Nah, where's the mirror? Okay, so the mirror The mirror is above the. above the sink. Okay, good. The mirror is above the sink. Jadi contohnya seperti ini. Above itu kan di atasnya, tetapi tidak menempel, gitu ya. Tetapi tidak menempel. Jadi the mirror is above the sink. Good job for Alpha. Jadi kacanya itu di atas wastafel, tidak menempel. Oke, good. Itu contohnya yang above. Kemudian untuk yang under, di bawah. Di bawah kita pakai contoh ini bisa ya. So, where's the pillow? Ini handuk ya. Where's the pillow? So, the pillow is, di bawahnya apa ini? The pillow is above. Above window. Above the window. Oke, we can see this is the window ya. Kita ibaratkan ini misalkan jendela. Misalkan ini ada jendela ya. Atau ada ventilasi biasanya ya. Tapi tidak apa-apa. Yes. Misalkan ini jendela. Jadi where is the pillow? Di mana handuknya? The pillow is above. Sorry, the pillow is under the window. window. Oke, good. The pillow is under the window. Jadi contohnya seperti itu ya. Oke, good. Kemudian untuk in front of di depan. In front of di depan kita pakai apa enaknya? In front of di depan kita gunakan apa ya? Gunakan gambar yang lain. Oke, wait a moment. Oke, wait a moment ya. Kita gunakan gambar yang lain. Contohnya kita cari backyard. Oke, backyard itu adalah halaman Belakang. halaman belakang. Oke, backyard cartoon. Oke. Contohnya seperti yang mana ya? Ini aja tadi. Untuk ini ya, untuk yang ini contohnya misalkan. Backyardnya kita gunakan yang ini. Do you see the picture? Semuanya dilihat dulu gambarnya nanti supaya tidak bingung ya bedanya. Nah, this is for swimming pool. Kemudian we have apa ini? Kita ada apa ini namanya? Untuk pelampung ya. Pelampung bebek. Flamingo floaties. Flamingo floaties. Oke, good. So, untuk tadi yang in front of ya, di depan ya. In front of adalah di depan. So, where is the ball?
Do you see the ball? Where's the ball? Berarti gimana bolanya? Where's the ball? Bolanya. Bolanya di mana? Where's the ball? Bola, bola. Kalian lihat bola yang ada di dalam kolam renang atau tidak? Kelihatan ya? Yes, Miss. Yes. Yes. Kita pakai yang in front of atau di depan. Kita gunakan yang in front of atau di depan berarti gimana? Where's the ball? The ball is The ball is in front of. In front of apa? Pelampung bahasa Inggrisnya apa? How do you say in English pelampung? Oke, pelampung adalah apa tadi? Pelampung flamingo yaitu ya, flamingo floaties. Oke, flamingo floaties ya. Oke, good. So, untuk contohnya itu. Kemudian kalau lawannya adalah di belakang. Oke, di belakang berarti lawannya. Where is the flamingo floaties? The flamingo floaties is behind the ball. Oke, behind the ball. Oke, good job. Kemudian kita cari yang between sekarang, di antara. Between, di antara kita pakai yang gambar pertama ya. Nah, do you see shampoo? Do you see shampoo and then tissue and then towel? Shampoo ini yang warna kuning ini botolnya, semuanya kelihatan? Yes. Oke, do you see shampoo ya? So, this is shampoo, this is tissue, and this is towel atau handuk. So, where's the shampoo? Nah, shampoo ini kan diapit ya, diapit dua benda, tissue dan handuk. So, where's the shampoo? The shampoo. It is between between di antara ya, between tissue and towel. Oke. Semuanya kelihatan ya. Jadi the shampoo is between, shampoo-nya di antara the tissue and the towel. Jadi tisu dan towel semuanya dilihat, tolong dilihat. Kelihatan ya, shampoo-nya warna kuning di antara tisu dan handuknya. Kelihatan semua, oke? Oke, kelihatan semua. Halo, kenapa tidak kelihatan? Oke, good. Oke, kemudian itu tadi untuk contoh yang dari Miss Ocha ya, di dalam, di atas, di bawah, di depan, di belakang, dan di antara dua benda. Oke, for now, I please you to make example. Untuk sekarang kita coba buat contoh lagi. Kita coba buat contoh lagi ya, untuk dari kalian, untuk Abel. Oke, Abel, you can choose, you can make example, only one ya. You can choose. With the preposition of place, terserah, bendanya terserah, menggunakan preposisi of place-nya juga terserah. Oke, Abel. Untuk Abel, bagaimana? Ya, bagaimana berarti Abel kalau menggunakan on? The class. Oke, bagaimana? The class on. Class, Miss. Oke, the class. Vase is on the table. Okay, the vase is on the table. Okay, good. Vas bunga ada di atas meja. Okay, good job for Abel. And then for Alvan. Okay, please make one example, Alvan. Terserah mau menggunakan yang mana, Alvan ya. Boleh in, on. Okay. Alvan. Terserah menggunakan preposisi yang mana, bisa Ocha bantu tuliskan. Bendanya juga terserah. Okay. The toys is the toys on the table. The toys is on the table. Are you sure? Masa mainannya ada di dalam meja? On. Okay, the toys is on the table. Okay, good. The toys is on the table. Mainannya ada di atas meja. Okay, good for Alvan. And then for Aryan, I please you to make example. Only one ya, Aryan ya. Udah, Miss. Oke, Aryan dulu. Aryan pakai yang lainnya ya, jangan pakai yang on. Oke.
The cat is under the table. Oke, good. The cat is under the table. Jadi kucingnya ada di bawah meja. Oke, next Fauzan. Oke, how about Fauzan? Boleh pakai yang lainnya ya. Ya, Fauzan, ayo gimana tadi katanya mau bikin contoh? The laptop is on the table. Okay, good. The laptop is on the table. Oke, cari yang bisa yang lainnya untuk Sharon. Oke, now it's your turning. Sharon bisa gunakan contoh yang lainnya, jangan yang on terus ya. Teman-temannya sudah pakai yang on terus, seperti Aryan bisa pakai under atau yang lainnya. Oke, for Sharon. The picture is above the window. Oke, good. Bisa ya. Berarti the picture, bisa ya. The picture is above the window. Jadi, lukisannya atau gambarnya itu ada di atas jendela. Oke, good. Thank you for Sharon. Thank you for Fauzan, Aryan, Alvan, and Abel. And then for Jihan. Where's Jihan? Hello, Jihan. Oke, Jihan sepertinya tidak ada ya. Oke, for Dida. How about Dida? Oke, Dida. The ball is in the basket. Okay, The ball is in the basket. Okay, good. The ball is in the basket. Maksudnya adalah bolanya ada di dalam keranjang. Okay, good job for Dida. Thank you. Kemudian untuk Altaf. Okay, Altaf. You can give the example. Bisa mencoba membuat contoh, Altaf. Menggunakan preposisi of place seperti teman-temannya. Ini contohnya ya. Oke. Yes. Ya, for Altaf. Oke, bisa dilihat dulu Altaf. Halo Altaf. Yes. Oke, bisa dilihat dulu di monitornya. Ini di screen-nya. Untuk preposisi of place, you can make one example. Membuat contoh seperti teman-temannya ya. Contohnya hampir sama tadi yang seperti Miss Ocha jelaskan. Bisa menggunakan ini. Kenapa? Oke. Gimana Ota? The carpet Oke, the carpet. in for under. In front of atau maksudnya bagaimana ini? In front of itu di depan. Berarti gimana? Halo? Maksudnya mungkin Maksudnya Altaf bagaimana? carpet is on the floor mungkin gitu. The carpet is The carpet the carpet between bagaimana Altaf? table. Between the table and berarti kalau between itu di antara ya, di antara apa saja selain the table? The table and the carpet between the table and berarti dengan apa Altaf? Karpetnya diapit atau berada lokasinya berada di antara the table and satu lagi bendanya apa biasanya? Coba dilihat di sekelilingnya Altaf. Between the table and the chair. Oke. Jadi ini untuk the carpet katanya Altaf tadi ya is between the table and the chair. Jadi karpetnya berada di antara meja dan
kursi. Okay, good. So you have made one example ya. Untuk semuanya sudah membuat contoh kalimatnya Abel, Alvan, Aryan, Fauzan, Sharon, Ida, and Altaf. Okay, good. So semuanya sudah mengetahui ya, sudah paham tentang preposition of place, and then we can be back to, nah this is for the example, sudah bikin, kemudian yang ini lagi, oke, remember, remember, so where's the cat? It's hiding, berarti jawabannya apa? It's hiding. Behind. Okay, good. Behind. Okay, good job. It's hiding. Here berarti behind the chair ya, atau berada di belakangnya kursi. Okay, good. Miss Ocha akan behind. Nah, this is for behind. Behind. Bentar. Kemudian untuk yang ini, have you got any apple? Have you got any apple? Berarti? In between. Have you got any apples? Yes. They are in the fridge and Between. good. They are in the fridge ya. In the fridge. Fridge itu kulkas ya. Fridge itu kulkas. They are in the fridge. Between, nah posisinya itu letaknya between the grapes and the orange, di antara anggur dan jeruk. Okay, good job. So you have done the example. Semuanya sudah bisa ya membuat contoh kalimatnya. Okay, is there any question before closing? Adakah yang mau ditanyakan di sini untuk preposition of place? No. Okay, before we have to pray together. Berdoa dulu ya. Okay, berdoa dulu. Pray begin. Okay, you can turn on.